Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Kurniawan dengan NIM D1C1210058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian teknologi pengolahan tanaman palma. Uh, Yaitu presentasi ini akan membahas ketersediaan, komposisi, teknologi pengolahan, dan potensi pasar dari tiga komoditi penting di Indonesia, yaitu pinang, nipah, dan jernang. Kita akan melihat bagaimana komoditi ini dapat berkontribusi pada sektor pangan dan non-pangan beserta contohnya. Untuk ketersediaan dan komposisi pinang di Indonesia. Untuk ketersediaan, Indonesia merupakan produsen pinang terbesar di dunia. Tanaman pinang tumbuh subur di berbagai wilayah, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk komposisi, pinang terdiri dari buah, batang, dan daun. Buah pinang yang memiliki banyak digunakan mengandung alkaloid arekaidin yang memiliki efek stimulan. Untuk ketersediaan dan komposisi nipah di Indonesia, untuk ketersediaan nipah tumbuh di wilayah pesisir, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tanaman ini dapat tumbuh di air payau dan air tawar. Untuk komposisi nipah memiliki berbagai bagian yang bermanfaat, seperti daunnya digunakan untuk membuat atap, buahnya untuk menghasilkan gula, dan batangnya untuk bahan bangunan. Untuk ketersediaan dan komposisi jernang di Indonesia. Ketersediaan jernang tumbuh di hutan tropis, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tanaman ini membutuhkan iklim lembab dan tanah yang subur. Untuk komposisi, jernang memiliki buah dan getah yang bermanfaat. Getah jernang mengandung zat warna merah yang digunakan sebagai pewarna alami. Untuk teknologi pengolahan pinang, yang pertama, pencucian dan pengeringan. Pinang dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan dengan sinar matahari atau mesin pengering. Untuk yang kedua yaitu pengupasan dan pemotongan. Pinang dikupas dan dipotong sesuai kebutuhan, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pembuatan serbuk pinang. Pinang dihaluskan menjadi serbuk yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk produk makanan dan minuman. Untuk yang selanjutnya yaitu teknologi pengolahan nipah. Yang pertama yaitu pengambilan gula nipah, nira nipah, cairan manis dari bunga nipah ditampung dan diolah menjadi gula nipah dengan proses penguapan. Yang kedua yaitu pembuatan atap nipah. Daun nipah dikeringkan dan dianyam menjadi lembaran atap yang kuat dan tahan lama. Yang ketiga, pengolahan batang nipah. Batang nipah diolah menjadi berbagai produk seperti papan, tiang, dan bahan bangunan lainnya atau jembatan. Teknologi pengolahan jernang. Yang pertama, pengumpulan getah. Getah jernang dikumpulkan dari pohon yang sudah tua dengan metode tradisional maupun modern. Untuk yang kedua yaitu pemurnian getah. Getah jernang dibersihkan dari kotoran dan diproses untuk mendapatkan warna merah yang murni. Yang ketiga yaitu pembuatan serbuk jernang. Getah jernang dihaluskan menjadi serbuk yang dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai produk. Selanjutnya yaitu pangsa pasar komoditi pinang, nipah, dan jernang. Untuk yang pertama yaitu pinang. Pinang memiliki pangsa pasar yang luas di dunia dengan permintaan yang tinggi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, sedangkan untuk nipah, nipah memiliki potensi pasar yang besar terutama untuk produk ramah lingkungan seperti atap dan bahan bangunan. Sedangkan jernang memiliki permintaan yang tinggi sebagai pewarna alami, terutama dalam industri makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu kontribusi pinang, nipah, dan jernang di bidang pangan. Untuk pinang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat sirih pinang, makanan ringan, dan minuman tradisional.
Nah, yang kedua, nipah, nira nipah diolah menjadi gula nipah yang digunakan sebagai pemanis alami dalam minuman dan makanan. Serbu jernang digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai produk makanan, memberikan warna merah yang menarik. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi pinang, nipah, dan jernang di bidang non-pangan. Untuk nipah, daun nipah digunakan untuk membuat kerajinan tangan, atap, dan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Sedangkan serbu jernang digunakan sebagai pewarna alami dan dalam tekstil, kosmetik, dan industri lainnya. Untuk pinang, pinang memiliki potensi untuk dijadikan bahan dasar untuk membuat produk farmasi dan herbal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.